seorang op di perusahaan elit, selalu dihina dan direndahkan. Tapi, seminggu kemudian, dia kembali dan semua orang terdiam. Siapa sebenarnya pria op ini? Pagi itu, udara di lantai 3 gedung Geraha Nirmala terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan yang berlebihan, melainkan karena atmosfer kaku yang selalu menyelimuti. Pukul 7 tepat, Adnan sudah tiba di kantor, seragam birunya sedikit lusuh. Namun ia tetap mengenakan dengan rapi. Aroma kopi yang baru diseduh mulai menyeruak dari pantry. Aroma yang setiap pagi ia siapkan untuk para karyawan yang sebentar lagi akan berdatangan. Adnan mengambil sapu dan mulai menyapu lobi. Setiap gerakan tangannya teratur, seolah ia sedang menari dengan alat kebersihan itu. Matahari pagi mulai menyusup melalui kendela besar, menerangi partikel debu yang menari di udara. Namun Adnan tidak melihatnya sebagai kotoran. Ia melihatnya sebagai tantangan untuk membuat setiap sudut bersih sempurna. Adnan adalah seorang office boy, atau begitulah semua orang di PT Geraha Nirmala mengenalnya. Pekerjaannya terlihat sederhana: membersihkan, membuat kopi, mengirim dokumen, dan melayani segala kebutuhan kecil karyawan. Namun, bagi Adnan, setiap tugas adalah bagian dari misinya. Ia memperhatikan setiap detail, setiap obrolan, setiap ekspresi wajah. Ia melihat bagaimana seorang manajer merah kepada bawahannya tanpa alasan jelas. Bagaimana seorang karyawan senior mengeluhkan beban kerjanya di balik pintu tertutup. Dan bagaimana seorang direktur hanya peduli pada angka keuntungan. Adnan menyerap semua itu, menyimpannya di sudut pikirannya yang paling dalam, seperti seorang detektif yang mengumpulkan bukti. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mulai terdengar di koridor. Satu persatu karyawan berdatangan, membawa tas, menyapa seadanya, dan langsung menuju meja masing-masing. Adnan selalu menyapa mereka dengan senyum tipis. "Selamat pagi, Pak," atau "Selamat pagi, Bu." Namun seringkali, sapaannya hanya dibalas dengan gumaman, atau bahkan diabaikan begitu saja. Ia tidak pernah mengambil hati. Baginya, itu adalah bagian dari penyamaran. Semakin ia dianggap tidak terlihat, semakin banyak informasi yang bisa ia dapatkan. Pukul 8:30, Fatmah tiba. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer selalu terdengar nyaring, seolah mengumumkan kedatangannya yang selalu disertai aura dominasi. Fatmah adalah manajer operasional, seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan tatapan mata yang tajam. Ia selalu melihat Adnan dengan ekspresi merendahkan, seolah pria muda itu adalah noda yang mengganggu pemandangan kantornya yang serba mewah. "Adnan, sudah jam segini, kenapa kopi saya belum ada di meja?" Suaranya melengking, menarik perhatian beberapa karyawan yang baru saja duduk. Adnan segera meletakkan sapunya dan berjalan cepat ke pantry. "Mohon maaf, Bu Fatmah, saya sedang membersihkan lobi," jawabnya dengan tenang, tanpa sedikit pun nada pembelaan. Ia tahu bahwa membantah hanya akan memperburuk keadaan. Fatmah hanya mendengus, menatap Adnan dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Alasan saja, saya tidak mau tahu. 5 menit lagi kopi saya harus sudah ada. Jangan sampai saya menunggu lama," perintahnya dengan nada menghina, seolah Adnan adalah pelayannya pribadi, bukan bagian dari tim. Adnan dengan sigap membuat kopi hitam pekat kesukaan Fatmah. Ia menatanya di atas nampan kecil, bersama dengan beberapa potong kue kering yang memang disediakan kantor. Dengan hati-hati, ia membawanya ke meja Fatmah. Wanita itu sedang sibuk menelepon. Bicaranya lantang, mengeluhkan kinerja salah satu anak buahnya. Adnan meletakkan kopi di samping laptop Fatmah, berharap tidak mengganggu. Namun, Fatmah justru menatapnya sinis. "Lain kali, ketuk pintu dulu. Jangan seenaknya masuk ruangan orang," tegurnya tanpa menghentikan teleponnya. Adnan hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu," ucapnya, lalu berbalik dan keluar dari ruangan. Punggungnya tegap, tidak ada jejak kekesalan atau kemarahan di sana. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu, seolah kebal, namun di dalam hatinya,
Ia mencatat setiap perlakuan tidak adil. Ini adalah bagian dari penelitiannya. EAA perlu merasakan secara langsung bagaimana rasanya menjadi yang paling bawah di rantai hierarki perusahaan ini. Ia perlu tahu seberapa jauh ketidakadilan merajalela. Senyuman tipis tersungging di bibirnya. Hari-hari pertamanya di PT Graha Nirmala adalah sebuah pelajaran berharga. Pelajaran yang tidak bisa didapatkan dari laporan keuangan atau rapat dewan direksi. Ini adalah potret nyata dari budaya kerja yang ia ingin perbaiki. Adnan kembali ke tugasnya, membersihkan toilet, mengisi ulang dispenser air, dan memastikan semua kebutuhan kantor terpenuhi. Ia bergerak lincah, efisien, dan tanpa keluhan. Sesekali ia mendengar bisikan-bisikan dari karyawan lain, seperti kasihan Adnan selalu diomeli Fatmah. Atau Fatmah, memang begitu, jangan diambil hati. Namun, ada juga yang justru menertawakan, atau bahkan ikut merendahkan. Seolah status op adalah label yang sah untuk diremehkan. Adnan hanya menunduk, seolah tidak mendengar apa-apa. Ia membiarkan mereka, karena ia tahu, semua ini akan segera berubah. Tirai penyamaran akan segera tersingkap, dan saat itu tiba, tidak akan ada yang bisa menyembunyikan keterkejutan dan penyesalan mereka. Ia menunggu dengan sabar, setiap detik yang berlalu mendekatkannya pada hari pengungkapan. Hari-hari Adnan di PT Graha Nirmala berlanjut dengan rutinitas yang sama, namun dengan intensitas observasi yang semakin dalam. Setiap sudut kantor menjadi laboratoriumnya, setiap interaksi menjadi data. Ia mencatat pola, mengidentifikasi kebiasaan, dan merasakan atmosfer yang sesungguhnya di balik gemerlap fasad perusahaan properti elit ini. Pagi hari selalu diawali dengan membersihkan lobi dan mempersiapkan kopi. Disinilah ia seringkali berpapasan dengan para manajer dan staf senior. Mereka terburu-buru, sebagian besar mengenakan pakaian mahal, dan seringkali berbicara dengan nada tinggi. Entah karena stres, atau memang sudah menjadi kebiasaan, Adnan melihat bagaimana beberapa karyawan datang terlambat, namun tidak ditegur. Sementara karyawan lain yang datang tepat waktu, justru ditekan dengan pekerjaan yang menumpuk. Saat Adnan mengisi ulang dispenser air di area kerja, Ias mendengar obrolan-obrolan santai, yang sebenarnya penuh intrik. Ia mendengar keluhan tentang target yang tidak realistis, tentang bonus yang dipotong tanpa alasan jelas, atau tentang proyek-proyek yang mandek karena kesalahan komunikasi. Ia juga mendengar gosip, bisikan tentang persaingan internal dan bagaimana beberapa karyawan berusaha menjatuhkan yang lain demi promosi. Adnan hanya tersenyum dalam hati. Informasi-informasi ini sangat berharga. Ini bukan sekadar gosip. Ini adalah indikasi dari masalah sistemik yang mengakar dalam budaya perusahaan. Fatmah, seperti biasa, menjadi subjek observasi utama Adnan. Wanita itu adalah personifikasi dari arogansi. Setiap perintahnya diucapkan dengan nada memerintah, seolah ia adalah ratu yang berkuasa penuh. Ia seringkali mengkritik Adnan di depan umum, bahkan untuk hal-hal sepele seperti letak cangkir kopi yang sedikit bergeser, atau seragam Adnan yang dianggapnya kurang rapi. Adnan, apakah kamu tuli? Saya minta kopi panas. Kenapa ini suam-suam kuku? Atau Adnan, lihat ke mejamu. Apakah kamu tidak punya setrika di rumah? Fatmah akan mengucapkan itu dengan suara yang sengaja dikeraskan, memastikan semua orang di sekitarnya mendengar. Adnan selalu menjawab dengan tenang, "Baik, Bu Fatmah. Mohon maaf, akan saya perbaiki." Ia tidak pernah menunjukkan tanda kemarahan atau rasa sakit hati. Kesabarannya seolah tanpa batas, membuat Fatmah semakin merasa di atas angin. Ia tidak tahu bahwa setiap kata pedas yang ia lontarkan, setiap tatapan merendahkan yang ia berikan, justru dicatat oleh Adnan menjadi poin-poin penting dalam laporannya kelak. Adnan menyadari bahwa Fatmah tidak hanya merendahkannya, tetapi juga beberapa staf junior lainnya. Ia melihat bagaimana Fatmah seringkali menyalahkan bawahannya atas kesalahannya sendiri, atau mengambil kredit atas ide orang lain. Fatmah adalah cerminan dari budaya yang tidak sehat, budaya yang Adnan ingin basmi. Di sisi lain,
Adnan juga menemukan beberapa karyawan yang tulus dan ramah. Ada seorang staf keuangan bernama Rina yang sesekali tersenyum padanya. Atau seorang desainer grafis bernama Rio yang terkadang menanyakan kabarnya. Mereka adalah minoritas. Namun, keberadaan mereka memberikan sedikit harapan. Adnan berinteraksi dengan mereka secara alami, mencoba membangun koneksi kecil, bahkan sambil tetap menjaga penyamarannya. Ia mengamati bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menghadapi tekanan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan Fatmah. Ini adalah studi kasus yang menarik baginya, melihat berbagai reaksi manusia terhadap lingkungan kerja yang kurang ideal. Siang hari, saat jam makan siang, Adnan akan makan di pantry sendirian, sambil membaca buku atau mendengarkan podcast bisnis melalui earphone kecilnya. Ia menghindari makan di kantin kantor yang ramai, karena ia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dan berisiko terkuak. Namun, saat sendiri itulah ia merenung. Ia membayangkan bagaimana perusahaannya sendiri, di bawah pengelolaannya, tidak akan pernah memiliki budaya kerja seperti ini. Ia membayangkan lingkungan yang kolaboratif, yang menghargai setiap individu, tanpa memandang jabatan. Impian itu adalah bahan bakar yang membuatnya tetap bertahan, tetap sabar, dan tetap fokus pada misinya. Sore menjelang, Adnan akan melakukan putaran terakhir, membersihkan ruangan, membuang sampah, dan memastikan semua peralatan kantor mati. Adalah yang terakhir pulang setelah semua karyawan pergi. Keheningan kantor di malam hari memberinya kesempatan untuk bernapas, untuk melepas sedikit topeng penyamarannya. Ia akan duduk di salah satu kursi kosong di lobi, menatap keluar jendela ke arah hiruk-pikuk kota. Di balik jendela itu adalah dunia aslinya, dunia tempat ia adalah seorang Adnan yang sukses, yang dihormati, yang membuat keputusan besar. Kontras itu begitu mencolok, namun justru itulah yang menguatkan tekadnya. Ia tahu bahwa penyamaran ini hanya sementara, sebuah babak yang harus dilalui demi masa depan yang lebih baik bagi PT Geraha Nirmala dan bagi setiap orang yang bekerja. Ia mengakhiri hari dengan senyum, sebuah senyum yang menyimpan rahasia besar. Sebuah senyum yang menunggu saatnya untuk meledak. Minggu kedua penyamaran Adnan dimulai dengan intensitas yang meningkat. Ia merasa bahwa ia telah mengumpulkan cukup banyak data, cukup banyak bukti, dan cukup banyak pengalaman pribadi untuk memahami akar masalah di PT Geraha Nirmala. Namun, batas kesabarannya mulai diuji dengan lebih keras. Pelecehan verbal dari Fatmah semakin sering terjadi. Dan kali ini, ia tidak hanya merendahkan Adnan secara individu, tetapi juga mencoba mempermalukannya di depan karyawan lain. Suatu pagi, saat Adnan sedang membersihkan area pantry, Fatmah datang dengan wajah masam. Ia menunjuk ke arah tumpukan piring kotor yang belum sempat Adnan cuci, karena ia sedang buru-buru menyiapkan kopi untuk rapat direksi. Adnan, lihat ini. Apakah ini yang kamu sebut bersih? Kamu ini dibayar untuk apa? Hanya untuk bermalas-malasan, teriaknya. Suaranya menggelegar hingga terdengar ke area kerja karyawan. Beberapa pasang mata menoleh. Ada yang menatap kasihan, ada pula yang menatap sinis, seolah ikut membenarkan ucapan Fatmah. Adnan menarik napas dalam-dalam. Mohon maaf Bu Fatmah, saya sedang menyiapkan kopi untuk rapat direksi. Setelah ini akan segera saya cuci, jawab Adnan. Suaranya tetap tenang, walau dalam hatinya, sebuah gelombang kecil kemarahan mulai bergejolak. Ia tahu, ini adalah tes. Sebuah ujian terakhir bagi kesabarannya. Fatmah tidak puas. Ia justru melangkah lebih dekat. Menunjuk-nunjuk piring kotor itu, dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. Kamu pikir ini hotel bintang 5? Di sini kamu harus cepat. Kalau tidak bisa bekerja, lebih baik berhenti saja. Banyak kok yang mau jadi op di sini, kata Fatmah dengan nada meremehkan. Diakhiri dengan tawa sinis. Adnan merasakan darahnya mendidih, namun ia berhasil mengendalikan diri. Ia hanya mengangguk, lalu segera mencuci piring-piring itu dengan cekatan. Setiap gesekan spons pada piring seolah menjadi pelepasan kecil bagi emosinya. Ia harus tetap tenang,
ia tidak boleh terpancing. Ini adalah momen krusial. Jika ia bereaksi, penyamarannya bisa terancam, dan semua usahanya akan sia-sia. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Waktu ketika semua kebenaran akan terungkap, dan Fatmah akan merasakan rasa malu yang jauh lebih besar dari apa yang ia timbulkan pada hari itu. Insiden lain terjadi di ruang rapat. Adnan sedang menata botol air mineral dan gelas di meja saat Fatmah masuk bersama beberapa manajer lain. Salah satu botol air mineral tidak sengaja terjatuh dari tangannya, pecah berantakan di lantai. Fatmah langsung melotot. "Adnan, astaga, kamu ini ceroboh sekali. Botol mahal itu," teriaknya, seolah Adnan telah melakukan kejahatan besar. Ia berjongkok, memeriksa pecahan botol itu dengan ekspresi jengkel. "Mohon maaf Bu, saya tidak sengaja." Adnan segera mengambil lap dan mulai membersihkan pecahan kaca dan air yang tumpah. Namun, Fatmah justru menendang pelan botol lain yang masih utuh di dekat kakinya, membuat botol itu menggelinding jauh. "Dasar tidak becus. Sudah tahu kamu itu op, harusnya lebih hati-hati. Cepat bersihkan ini semua, dan jangan sampai ada sisa," perintahnya sambil menatap Adnan dengan tatapan merendahkan yang belum pernah Adnan lihat sebelumnya. Mata Fatmah memancarkan rasa jijik yang sangat kentara. Adnan merasakan jantungnya berdenyut lebih cepat. Ini sudah melampaui batas harga dirinya sebagai manusia, bukan hanya sebagai op. Merasa diinjak-injak, ia membersihkan tumpahan air dan pecahan kaca dengan cepat. Namun dalam benaknya, ia sudah membuat keputusan. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Perlakuan Fatmah terus berputar di kepalanya. Ini bukan lagi sekadar observasi. Ini adalah pelecehan. Ia harus mengakhiri ini. Ia sudah memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan keesokan paginya. Adnan mengirimkan pesan singkat kepada koordinator OP bahwa ia tidak bisa masuk kerja karena alasan pribadi yang mendesak. Ia mematikan ponselnya setelah itu. Ini adalah bagian dari rencananya untuk memberikan efek dramatis pada kemunculannya kembali. Ia ingin semua orang merasakan dampaknya, meskipun kecil, dari ketiadaannya. Ia ingin mereka menyadari bahwa bahkan seorang op pun memiliki peran, betapapun kecilnya, dalam operasional kantor. Ia ingin menciptakan kekosongan, agar kehadirannya nanti akan terasa jauh lebih signifikan. Adnan tahu, ini adalah langkah terakhir sebelum tirai penyamaran benar-benar terbuka lebar. Ia tersenyum tipis. Waktu untuk menunggu telah berakhir. Waktu untuk bertindak telah tiba. Kehilangan Adnan selama seminggu terasa lebih dari sekadar kekosongan di PT Geraha Nirmala. Awalnya, tidak ada yang terlalu peduli. Palingan Adnan sakit, atau palingan dia bosan jadi op. Begitu kira-kira gumaman di antara beberapa karyawan. Fatmah, yang selalu mencari celah untuk mengeluh, justru merasa lega. Baguslah, tidak ada lagi yang mengganggu saya dengan wajah polosnya itu, pikirnya sinis. Koordinator op sempat menghubungi Adnan beberapa kali, namun ponselnya tidak aktif. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mencari pengganti sementara, yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Hari pertama tanpa Adnan, kopi-kopi pagi terlambat disajikan. Bukan hanya itu, kualitasnya pun jauh dari standar yang biasa Adnan buat. Beberapa karyawan mengeluh, kopi hari ini rasanya aneh, atau Adnan lebih enak buatnya. Piring-piring kotor di pantry menumpuk lebih cepat, dan sampah di beberapa tempat mulai meluber. Staf pengganti yang baru sangat lamban dan tidak efisien. Mereka seringkali lupa membawa dokumen penting, salah mengantar berkas, atau bahkan tidak sengaja menumpahkan air di meja kerja. Atmosfer di kantor mulai sedikit kacau. Fatmah mulai merasakan dampaknya secara langsung. Ia terbiasa dengan kopi yang selalu siap di mejanya setiap pagi, dengan ruangan yang selalu bersih dan rapi. Kini, ia harus menunggu lebih lama, atau bahkan membuat kopinya sendiri,
jika tidak ingin menunggu. Ruangannya pun tidak sebersih biasanya. Ia seringkali menemukan bekas noda atau debu tipis di meja. Ini membuat mood Fatmah semakin buruk dan ia melampiaskannya kepada staf lain. Kenapa kantor jadi berantakan begini? Op baru ini tidak becus, keluhnya, meskipun ia sendirilah yang paling sering merendahkan Adnan. Beberapa karyawan yang sebelumnya meremehkan Adnan mulai merasakan kehilangan. Mereka menyadari bahwa Adnan, dengan segala kesabarannya dan kerajinannya, telah melakukan pekerjaan yang sangat penting. Mereka merindukan kehadiran Adnan yang tenang, yang selalu siap membantu tanpa mengeluh. Staf Kwangan, Rina, yang sesekali bertukar senyum dengan Adnan, kini merasa sedikit hampa. Ia seringkali melihat ke arah meja pantry, berharap Adnan akan muncul dengan senyum tipisnya. Ia tidak pernah menyadari seberapa besar peran seorang op dalam menjaga kelancaran operasional sehari-hari, sampai Adnan tidak ada. Minggu itu, suasana kantor menjadi sedikit lebih tegang. Dokumen-dokumen penting seringkali terlambat dikirimkan. Rapat-rapat terganggu karena perlengkapan yang tidak siap, dan kebersihan kantor menjadi masalah. Koordinator op Pontang Penting mencari solusi, namun tidak ada yang bisa menggantikan efisiensi dan inisiatif Adnan. Mereka mencoba mencari kontak Adnan melalui keluarga. Namun, Adnan seolah menghilang di telan bumi, meninggalkan kekosongan yang perlahan-lahan mulai terasa berat bagi semua orang. Bahkan Fatmah pun mulai terganggu. Kopi paginya seringkali dingin, mejanya berantakan, dan ia harus berulang kali meminta bantuan staf lain untuk hal-hal kecil yang biasanya diurus Adnan. Ia mulai merasa kesal, bukan lagi pada Adnan, tetapi pada situasi yang tidak nyaman ini. Adnan ini kemana sih? Tidak bertanggung jawab sekali, gerutunya pada diri sendiri. Ia bahkan sempat berpikir untuk menelepon Adnan dan memarahinya. Namun ia sadar bahwa ia tidak memiliki nomor Adnan. Kekosongan yang Adnan tinggalkan bukanlah kekosongan fisik semata, melainkan kekosongan fungsi yang selama ini ia jalankan dengan sempurna. Di sisi lain, Adnan menghabiskan seminggu itu mempersiapkan diri. Ia melakukan riset mendalam, mengumpulkan semua data yang ia peroleh selama penyamarannya, dan merencanakan langkah selanjutnya. Ia tidak bersantai. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia tahu bahwa kemunculannya kembali haruslah sempurna, dramatis, dan memberikan dampak yang maksimal. Ia membayangkan wajah-wajah terkejut para karyawan, terutama Fatmah Sotea, kembali. Dengan identitas aslinya, ia tidak berniat membalas dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki sistem. Minggu itu adalah masa tenang sebelum badai, masa persiapan sebelum pertunjukan besar. Ia menantikan saatnya tirai itu terbuka, saat semua orang akan melihat Adnan yang sebenarnya. Setelah 1 minggu berlalu, dengan kekosongan yang terasa di PT Graha Nirmala, sebuah kabar mengejutkan tiba di kantor. Sebuah undangan resmi berdesain elegan, dengan logo perusahaan yang baru dan modern, dikirimkan ke email seluruh karyawan. Judulnya mencolok. Pengumuman perubahan kepemimpinan dan visi baru, PT Graha Nirmala. Undangan tersebut menginstruksikan seluruh staf untuk menghadiri rapat penting di Grand Ballroom Hotel Adi Mulia pada hari Senin pagi, pukul 9. Kehadiran diwajibkan, dan ditekankan bahwa ini adalah momen krusial bagi masa depan perusahaan. Kabar ini sontak menjadi perbincangan hangat di seluruh kantor. Perubahan kepemimpinan? Siapa? Bukannya Pak Bram masih direktur utama? Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Ada yang berspekulasi tentang akuisisi, ada yang menduga direksi lama akan diganti, dan ada pula yang khawatir tentang PHK massal. Fatmah, yang selama ini merasa paling berkuasa, juga terlihat gelisah. Ia mencoba mencari tahu informasi lebih lanjut dari relasi internalnya, namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Semua serba misterius. Ini pasti ada yang tidak beres, gumam Fatmah kepada beberapa manajer lain. Mana mungkin ada perubahan sebesar ini tanpa ada bocoran sebelumnya? Ini terlalu mendadak. Kekhawatirannya terasa nyata. Ia takut posisinya terancam.
Atau lebih buruk lagi, ia akan dipecat. Selama ini ia merasa aman karena memiliki koneksi yang kuat dengan jajaran direksi lama. Namun, undangan ini terasa seperti pukulan telak yang tak terduga. Para karyawan lain juga merasa penasaran. Mereka bertanya-tanya, siapa sosok di balik visi Sparrow ini? Apakah ini akan membawa perubahan positif? Atau justru sebaliknya? Beberapa dari mereka mulai merasa cemas tentang pekerjaan mereka. Sementara itu, di tengah kegelisahan dan spekulasi itu, tidak ada yang menghubungkan undangan misterius ini dengan hilangnya Adnan, sang office boy. Mereka terlalu sibuk dengan pikiran masing-masing untuk menyadari bahwa kepingan puzzle ini mungkin saling berkaitan. Hari Senin tiba, Grand Ballroom Hotel Adi Mulia sudah dipenuhi oleh karyawan PT Graha Nirmala. Suasana di dalam ballroom tegang, namun juga dipenuhi rasa ingin tahu. Lampu sorot menerangi panggung megah di depan dengan logo baru perusahaan terpampang di layar besar. Tidak ada direksi lama yang terlihat di antara kerumunan, menambah misteri dan kegelisahan. Fatmah duduk di barisan depan dengan wajah sedikit pucat. Ia mencoba menenangkan diri, namun hatinya berdebar tak karuan. Pukul 9 tepat, lampu di ballroom sedikit meredup. Musik instrumental yang menenangkan mulai mengalun. Sebuah video perkenalan diputar di layar besar, menampilkan gambar-gambar proyek properti modern yang menakjubkan, inovasi teknologi terbaru, dan visi perusahaan yang berkelanjutan. Video itu diakhiri dengan tulisan besar, "Masa depan PT Graha Nirmala dimulai hari ini." Tiba-tiba, dari sisi panggung, seorang pria muda melangkah maju. Ia mengenakan setelan jas berwarna gelap yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Aura karisma dan kepercayaan diri terpancar jelas dari dirinya. Ia berjalan dengan langkah tegap menuju podium di tengah panggung. Suasana di ballroom hening, seolah semua orang menahan napas. Pria itu berdiri di podium, memandangi kerumunan dengan tatapan tajam namun ramah. Fatmah, yang duduk di barisan depan, merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia menatap pria di panggung dengan mata melotot, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajah itu, siluet tubuh itu, senyum itu tidak mungkin. Itu sangat mirip dengan, tidak, itu pasti hanya kebetulan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, namun hatinya tidak bisa dibohongi. Wajah itu adalah wajah yang setiap hari ia lihat membersihkan toilet dan membuat kopi. Wajah itu adalah wajah Adnan. Pria itu memegang mikrofon dan mulai berbicara. Suaranya jelas, berwibawa, dan penuh keyakinan. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Perkenalkan, nama saya Adnan. Dan mulai hari ini, saya adalah pemilik sekaligus direktur utama PT Graha Nirmala yang baru." Seketika, seluruh ballroom riuh rendah. Bisikan-bisikan terkejut, seruan tak percaya, dan gumaman-gumaman keheranan membanjiri ruangan. Fatmah terpaku di kursinya. Wajahnya memucat pasi, matanya tidak berkedip, menatap Adnan di panggung seolah ia adalah hantu. Semua orang terkejut, namun Fatmah lah yang paling merasakan pukulan telak. Pria yang selama seminggu ia hina, ia rendahkan, dan ia anggap tidak berguna, kini berdiri di hadapannya sebagai bos barunya. Tirai penyamaran telah terbuka. Keheningan yang mencekam segera menyelimuti ballroom, menggantikan riuh rendah keterkejutan yang baru saja terjadi. Semua mata tertuju pada Adnan yang berdiri tegak di atas panggung, dengan senyum tipis yang kini terasa begitu penuh makna. Fatmah, di barisan paling depan, masih terpaku, seolah jiwanya telah meninggalkan raga. Wajahnya pes, matanya kosong, dan napasnya tertahan di tenggorokan. Ia tidak bisa mencerna kenyataan yang baru saja ia dengar. Adnan, office boy itu, adalah direktur utama yang baru. Ini pasti lelucon atau mimpi buruk.
Adnan membiarkan keheningan itu sejenak, membiarkan informasi itu meresap ke dalam benak setiap individu di ruangan itu. Ia menikmati setiap detik keterkejutan yang terpancar dari wajah-wajah di hadapannya. Ia tahu, momen ini adalah puncak dari segala kesabaran dan perjuangannya. Ia tahu, ini adalah saatnya topeng itu jatuh, bukan hanya topeng penyamarannya, tetapi juga topeng kepura-puran dan arogansi yang dikenakan banyak orang di perusahaan ini. Saya mengerti bahwa pengumuman ini mungkin sangat mengejutkan bagi Anda. Semua, Adnan memulai lagi. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Beberapa dari Anda mungkin mengenal saya sebagai Adnan, sang office boy, dan ya, itu memang saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan gelombang bisikan kembali merebak di antara para karyawan. Kali ini, bisikan itu bukan lagi tentang spekulasi, melainkan tentang pengakuan yang pahit. Selama 1 minggu lebih, saya menyamar sebagai office boy. Di perusahaan ini, Adnan melanjutkan, matanya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada Fatmah yang masih membatu di tempatnya. Bukan tanpa alasan, saya ingin melihat, merasakan, dan memahami secara langsung bagaimana budaya kerja di PT Graha Nirmala ini berjalan. Saya ingin mengetahui masalah-masalah yang mungkin tidak pernah sampai ke telinga direksi sebelumnya. Dan yang terpenting, saya ingin tahu bagaimana setiap individu dari level tertinggi hingga terendah diperlakukan. Setiap kata yang Adnan ucapkan seperti pukulan keras bagi Fatmah. Ia teringat semua perlakuannya, semua ucapan merendahkannya, semua hinaan yang ia lontarkan kepada Adnan. Rasa malu yang luar biasa membanjiri dirinya, membakar pipinya. Ia ingin menghilang, ingin bumi menelannya hidup-hidup. Bagaimana mungkin ia begitu bodoh? Bagaimana mungkin ia tidak menyadari pria yang selama ini ia injak-injak ternyata adalah seseorang yang jauh di atasnya. Adnan melanjutkan penjelasannya. Ia berbicara tentang pentingnya etika kerja, tentang perlunya menghargai setiap individu tanpa memandang jabatan, dan tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Ia tidak menyebut nama Fatmah secara langsung. Namun, setiap orang di ruangan itu tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan, terutama Fatmah yang kini merasakan tatapan iba dan juga ejekan dari beberapa rekan kerjanya. Posisi yang selama ini ia banggakan, kini terasa begitu rendah dan hina. Saya menemukan banyak hal, Adnan berkata. Suaranya sedikit mengeras, namun tetap terkontrol. Saya melihat dedikasi yang luar biasa dari beberapa karyawan. Namun saya juga melihat adanya praktik-praktik yang tidak sehat, adanya pelecehan verbal, arogansi, dan kurangnya rasa hormat terhadap sesama rekan kerja, terutama bagi mereka yang berada di posisi paling bawah. Kalimat ini membuat Fatmah menunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Ia merasa ingin menangis, namun air matanya tidak mau. Ia hanya bisa merasakan penyesalan yang begitu dalam. Adnan kemudian memproyeksikan beberapa data dan analisis yang ia kumpulkan selama penyamarannya. Data-data tersebut menunjukkan penurunan produktivitas yang disebabkan oleh konflik internal, tingkat turnover karyawan yang tinggi di divisi tertentu, dan keluhan-keluhan anonim yang tidak pernah ditanggapi. Semua data itu disajikan dengan sangat profesional dan faktual, membuat semua orang menyadari bahwa Adnan tidak main-main. Ia telah melakukan investigasi menyeluruh. Ini bukan tentang menyalahkan individu, Adnan menegaskan, tetapi tentang memperbaiki sistem. Saya yakin, dengan perubahan yang mendasar, PT Graha Nirmala bisa menjadi perusahaan yang lebih baik. Tidak hanya dalam hal keuntungan, tetapi juga dalam hal kesejahteraan karyawannya. Ia berbicara tentang visinya untuk perusahaan, tentang proyek-proyek inovatif, tentang investasi dalam pengembangan karyawan, dan tentang budaya perusahaan yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan transparansi. Di akhir pidatonya, Adnan menatap lurus ke arah Fatmah. Tatapan itu tidak penuh kemarahan, melainkan penuh kekecewaan. Saya berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa setiap orang, terlepas dari jabatannya,
memiliki martabat yang harus dihormati, dan bahwa tindakan kita, sekecil apapun, bisa memiliki dampak yang besar. Dengan kalimat itu, Fatmah merasakan kehancuran total. Topeng arogansinya telah jatuh, tergantikan oleh rasa malu yang tak terhingga. Panggung itu, yang seharusnya menjadi panggung kemenangannya, kini menjadi panggung kehancurannya. Dan Adnan, pria yang selama ini ia rendahkan, kini berdiri sebagai penentu nasibnya. Setelah pidato Adnan yang menggemparkan, suasana di ballroom terasa berbeda. Ada perpaduan antara keterkejutan rasa bersalah dan secercah harapan. Para karyawan mulai berbisik-bisik, menatap Fatmah dengan tatapan yang sulit diartikan. Sendiri masih duduk membatu, tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti patung yang disorot oleh ribuan pasang mata. Rasa malu dan penyesalan menggerogoti dirinya dari dalam. Adnan kemudian mengumumkan bahwa ia akan mengadakan sesi tanya jawab dan juga pertemuan pribadi dengan beberapa manajer setelah ini. Ia ingin mendengarkan masukan dan juga memberikan arahan langsung. Saat sesi umum selesai, Adnan turun dari panggung, berjalan perlahan ke arah barisan depan. Semua mata mengikutinya. Ia berhenti tepat di depan Fatmah. Fatmah mendongak perlahan, matanya bertemu dengan mata Adnan. Tidak ada kemarahan. Di sana, hanya tatapan yang dalam dan penuh pengertian. Namun, justru tatapan itu yang membuat Fatmah semakin merasa kecil. Ia merasa ingin meminta maaf, namun kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, perbuatannya terlalu besar untuk dimaafkan begitu saja. Bu Fatmah, bisakah kita bicara sebentar di ruangan pribadi? Adnan bertanya dengan nada tenang. Namun ada ketegasan yang tak terbantahkan di dalamnya. Fatmah hanya bisa mengangguk pelan. Tubuhnya seolah bergerak tanpa kendali. Mereka berdua berjalan menuju sebuah ruangan kecil yang sudah disiapkan di belakang panggung. Setiap langkah Fatmah terasa berat, seolah ia membawa beban ribuan ton di pundaknya. Di dalam ruangan, Adnan duduk di kursi, sementara Fatmah berdiri kaku di depannya. Adnan tidak langsung bicara. Ia membiarkan keheningan mengisi ruangan, membiarkan Fatmah merasakan setiap detik kecanggungan dan penyesalan. Fatmah meremas-remas tangannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di posisi serendah ini, di hadapan seseorang yang pernah ia pandang sebagai sampah. Saya tahu, ini sulit bagi Anda, Bu Fatmah. Adnan akhirnya membuka suara, nadanya lembut, namun tetap tegas. Dan saya juga tahu bahwa apa yang saya lakukan ini mungkin terasa seperti pembalasan. Fatmah mengangkat kepalanya sedikit, menatap Adnan. Ia melihat bahwa Adnan tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang menakutkan. Tapi saya ingin Anda tahu, ini bukan tentang balas dendam. Lanjut Adnan, ini tentang keadilan dan tentang menciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk semua. Adnan kemudian menjelaskan secara rinci beberapa insiden yang ia alami selama penyamarannya, termasuk perlakuan Fatmah. Ia menyebutkan tentang kopi yang selalu terlambat, tentang seragam yang dianggap lusuh, hingga insiden botol pecah di ruang rapat. Setiap detail yang ia sebutkan membuat Fatmah semakin menunduk. Rasa malu yang membakar dirinya semakin kuat. Ia ingat semua kejadian itu, dan ia tidak bisa menyangkalnya. Saya juga mengamati bagaimana Anda memperlakukan staf lain, Bu Fatmah. Adnan menambahkan, bagaimana Anda seringkali menyalahkan mereka. Bagaimana Anda mengambil kredit atas pekerjaan mereka. Itu semua terekam jelas. Adnan tidak menunjukkan bukti rekaman, namun Fatmah tahu bahwa Adnan tidak berbohong. Ia merasa seperti telanjang di hadapan Adnan. Semua keburukannya terungkap. Fatmah akhirnya tidak tahan lagi. Air mata yang selamat ini ia tahan, kini mengalir deras di pipinya. Saya minta maaf Adnan, ucapnya terbata-bata. Suaranya parau karena isak tangis. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu, saya tidak pernah membayangkan. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Rasa sesal yang teramat sangat menyesakkan dadanya. Adnan menatapnya dengan tatapan lurus,
penyesalan saja tidak cukup, Bu Fatmah, katanya. Nadanya sedikit lebih serius. Tindakan Anda telah meninggalkan luka pada banyak orang termisak saya. Saya harus mengambil tindakan untuk memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi di PT Graha Nirmala. Fatmah mengangkat wajahnya. Ketakutan memenuhi matanya. Apa yang akan Anda lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Adnan menghela napas. Saya tidak akan memecat Anda, Bu Fatmah, katanya, membuat Fatmah sedikit terkesiap. Sebuah secercah harapan kecil muncul. Namun, Anda akan dipindahkan ke divisi lain. Sebuah divisi yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan staf junior untuk sementara waktu. Anda akan mengikuti program pelatihan kepemimpinan dan etika bisnis selama 6 bulan. Dan kinerja Anda akan dievaluasi secara ketat. Jika ada satu saja laporan tentang perlakuan tidak etis atau arogansi dari Anda, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Fatmah terdiam. Ini adalah hukuman yang adil. Mungkin bahkan lebih ringan dari yang ia duga. Ia tahu, ia pantas mendapatkan yang lebih buruk. Saya akan melakukannya. Adnan, janjinya. Suaranya masih bergetar. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini bukan kesempatan kedua, Bu Fatmah. Adnan mengoreksi. Ini adalah kesempatan untuk Anda membuktikan bahwa Anda bisa berubah. Kesempatan untuk Anda memahami arti sebenarnya dari kepemimpinan dan rasa hormat. Adnan kemudian berdiri. Konfrontasi itu berakhir. Fatmah keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk, membawa beban penyesalan yang berat, namun juga sebuah pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Tirai telah terbuka, dan kini giliran Fatmah yang harus menghadapi konsekuensi dari perannya di balik tirai itu. Berita tentang Adnan sebagai direktur utama yang baru dan keputusannya terhadap Fatmah menyebar seperti api di seluruh PT Graha Nirmala. Reaksi yang muncul sangat beragam. Seperti gelombang yang saling beradu, ada rasa lega yang luar biasa dari karyawan-karyawan yang selama ini merasa tertekan oleh Fatmah. Bisikan-bisikan kepuasan terdengar di koridor. Syukurlah Fatmah dipindahkan. Akhirnya ada keadilan. Atau Adnan memang pantas jadi bos? Dia tahu rasanya jadi orang kecil. Mereka merasa ada angin segar, sebuah harapan baru untuk lingkungan kerja yang lebih adil. Namun, tidak semua reaksi positif. Beberapa manajer senior dan staf yang selama ini dekat dengan Fatmah, atau yang memiliki perilaku serupa, menunjukkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Mereka khawatir bahwa Adnan akan melakukan pembersihan besar-besaran, atau bahwa posisi mereka akan terancam. Ada yang mulai bersikap hati-hati. Ada pula yang mencoba mencari muka di hadapan Adnan. Meskipun sebelumnya mereka adalah bagian dari orang-orang yang meremehkannya. Hipokrisi terlihat jelas di mana-mana. Dan Adnan mencatat semua itu dalam benaknya. Adnan sendiri tidak berdiam diri. Setelah konfrontasinya dengan Fatmah, ia segera mengadakan pertemuan dengan seluruh jajaran manajer dan direksi lama. Dalam pertemuan itu, ia memaparkan visinya dengan sangat jelas dan tegas. Ia menjelaskan bahwa PT Graha Nirmala akan mengalami restrukturisasi besar-besaran, tidak hanya dalam hal operasional, tetapi juga dalam hal budaya perusahaan. Ia menekankan bahwa era arogansi dan ketidakadilan telah berakhir. Saya ingin PT Graha Nirmala menjadi perusahaan yang menghargai setiap karyawannya. Dari office boy hingga direktur utama, Adnan menegaskan di hadapan mereka, kita akan membangun budaya yang berdasarkan pada kolaborasi, inovasi, dan rasa saling menghormati. Setiap ide akan didengarkan, setiap keluhan akan ditanggapi, dan setiap individu akan diperlakukan dengan martabat. Kata-kata ini memberikan efek ganda. Bagi yang tulus, ini adalah kabar baik. Bagi yang selama ini nyaman dengan sistem lama, ini adalah ancaman. Adnan juga mengumumkan beberapa kebijakan baru yang langsung diterapkan. Ia membentuk komite etika dan integritas yang independen, tempat karyawan bisa melaporkan segala bentuk pelecehan atau diskriminasi tanpa takut diintimidasi.
Ia juga meluncurkan program pelatihan kepemimpinan yang wajib diikuti oleh semua manajer dengan fokus pada empati dan komunikasi yang efektif. Selain itu, ia juga meningkatkan fasilitas untuk karyawan, termasuk area istirahat yang lebih nyaman, dan program wellness untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Beberapa hari kemudian, Adnan mulai bekerja di kantor lamanya. Ia tidak memindahkan Fatmah secara langsung pada hari itu juga, melainkan memberinya waktu untuk beradaptasi dengan keputusan tersebut. Adnan masih mengenakan setelan jas, namun kini ia sering terlihat berkeliling kantor, menyapa setiap karyawan, mendengarkan masukan mereka, dan bahkan sesekali membantu staf junior dengan masalah kecil. Ia tidak lagi duduk di kursi mewah di ruang direktur yang tertutup, melainkan sesekali duduk di meja kosong di area kerja umum, agar lebih mudah dijangkau. Kehadiran Adnan yang baru membawa perubahan nyata. Karyawan-karyawan yang sebelumnya takut berbicara, kini lebih berani mengungkapkan ide dan keluhan mereka. Atmosfer di kantor menjadi lebih hidup, lebih kolaboratif. Para manajer yang sebelumnya sering merendahkan, kini lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Mereka tahu bahwa Adnan mengamati, dan ia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Fatmah, di sisi lain, mulai merasakan dampak langsung dari keputusannya. Ia dipindahkan ke divisi arsip, pekerjaan yang jauh dari interaksi manusia dan kontrol yang biasa ia miliki. Ia harus mulai dari bawah lagi, belajar tentang kerendahan hati. Setiap hari ia melihat Adnan berkeliling, melihatnya dihormati oleh semua orang, dan itu adalah pengingat pahit tentang bagaimana ia seharusnya bersikap. Ia sering melihat tatapan kasihan dari beberapa rekan, atau tatapan sinis dari mereka yang dulu ia remehkan. Ini adalah cerminan dari konsekuensi perbuatannya. Namun, di tengah semua itu, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Adnan tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berubah. Bagi Fatmah, ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk menebus kesalahan dan menemukan kembali integritasnya. Bagi karyawan lain, ini adalah awal dari era baru di PT Graha Nirmala, era yang dipimpin oleh seseorang yang pernah merasakan pahitnya direndahkan, dan kini bertekad untuk menciptakan keadilan bagi semua. Gelombang perubahan telah datang, dan semua orang harus beradaptasi atau tertinggal. Minggu-minggu berikutnya di PT Graha Nirmala adalah masa transisi yang intens, namun juga penuh harapan. Di bawah kepemimpinan Adnan, perusahaan mulai mengukir pilar-pilar baru yang kokoh. Tidak hanya dalam hal strategi bisnis, tetapi juga dalam fondasi budaya kerja. Adnan tidak hanya duduk di balik meja direktur, ia aktif terlibat dalam setiap aspek perusahaan. Ia rutin mengadakan sesi town hall, di mana setiap karyawan bisa berbicara langsung dengannya, tanpa filter. Ia mendengarkan keluhan, masukan, dan ide-ide inovatif dengan pikiran terbuka. Salah satu inisiatif pertama Adnan adalah program Voice of Employees. Ini adalah platform anonim tempat karyawan bisa melaporkan masalah, memberikan saran, atau bahkan melayangkan pujian. Setiap ditinjau langsung oleh tim khusus yang dibentuk Adnan, dan tindakan akan diambil sesuai kebutuhan. Program ini segera menunjukkan dampak positif. Banyak masalah kecil yang sebelumnya terabaikan, kini terungkap, dan Adnan bisa menanganinya dengan cepat. Rasa percaya karyawan terhadap manajemen mulai tumbuh. Adnan juga meluncurkan program mentorship, di mana manajer senior diminta untuk membimbing staf junior, bukan hanya dalam hal pekerjaan, tetapi juga pengembangan pribadi. Ia ingin menghapus hierarki kaku yang ada sebelumnya dan menggantinya dengan kolaborasi antar level. Ia bahkan seringkali makan siang di kantin bersama karyawan, berbaur, dan mendengarkan cerita mereka. Ini adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya di PT Graha Nirmala yang dulu. Fatmah, yang kini bekerja di divisi arsip, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Awalnya, ia merasa terhina dan marah. Namun, perlahan-lahan, keterasingan dari posisinya yang dulu membuatnya merenung. Ia mulai memahami betapa arogannya ia selama ini. Ia melihat Adnan yang berkeliling kantor,
tersenyum, berinteraksi dengan semua orang, dan memimpin dengan teladan. Kontras itu menamparnya. Ia mulai menyadari bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pelayanan dan rasa hormat. Dalam program pelatihan kepemimpinan yang ia ikuti, Fatma bertemu dengan konsultan eksternal yang membantunya melihat perspektif baru. Ia belajar tentang empati, tentang dampak kata-kata, dan tentang pentingnya membangun tim yang solid. Awalnya ia skeptis, namun seiring waktu, ia mulai jujur pada dirinya sendiri. Ia mengakui kesalahannya, dan perlahan-lahan, rasa malu itu berubah menjadi tekad untuk berubah. Ia mulai membantu rekan-rekan kerjanya di divisi arsip, bahkan tersenyum pada mereka, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Kisah Adnan dan Fatmah menjadi perbincangan di seluruh perusahaan. Kisah tentang Obey yang menjadi direktur dan manajer yang arogan yang kini merenung di divisi arsip. Ini menjadi contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin. Karyawan melihat bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa perusahaan kini dipimpin oleh seseorang yang peduli. Semangat kerja meningkat dan produktivitas mulai menunjukkan grafik positif di sisi bisnis. Adnan juga menunjukkan kepiawaiannya. Ia mengumumkan beberapa proyek properti baru yang inovatif, berfokus pada keberlanjutan dan desain yang ramah lingkungan. Ia juga menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi terkemuka untuk mengintegrasikan teknologi pintar dalam proyek-proyek. Ini menunjukkan bahwa Adnan tidak hanya fokus pada internal, tetapi juga membawa PT Graha Nirmala ke era yang lebih modern dan kompetitif. Salah satu momen yang paling berkesan adalah saat Adnan secara resmi mengumumkan pembentukan Department Employee Relations yang khusus menangani kesejahteraan dan keluhan karyawan. Departemen ini tidak berada di bawah HRD, melainkan langsung di bawah pengawasan Adnan untuk memastikan independensi dan keberpihakan pada karyawan. Ini adalah langkah revolusioner yang jarang ada di perusahaan-perusahaan besar. Minggu-minggu berlalu, PT Graha Nirmala di bawah kepemimpinan Adnan bertransformasi menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja. Suasana kantor kini lebih hangat, lebih kooperatif, tawa dan senyuman lebih sering terdengar. Adnan telah berhasil menyingkirkan tirai arogansi dan ketidakadilan, menggantinya dengan tirai transparansi dan rasa saling menghormati. Ia telah membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, dari sebuah penyamaran, dan dari sebuah tekad yang kuat untuk menegakkan keadilan. Pilar-pilar baru itu kini berdiri kokoh, siap menyongsong masa depan yang cerah. Setahun berlalu, sejak Adnan mengambil alih kepemimpinan PT Graha Nirmala. Perusahaan kini telah sepenuhnya bertransformasi. Logo baru terpampang gagah di setiap sudut, tidak hanya di papan nama gedung, tetapi juga di hati setiap karyawan. Link kerja yang dulunya kaku dan penuh intrik, kini menjadi sarang inovasi dan kolaborasi. Proyek-proyek properti yang diluncurkan Adnan sukses besar, membawa keuntungan yang melonjak dan reputasi perusahaan yang semakin harum. Namun, keberhasilan finansial bukanlah satu-satunya tolok ukur bagi Adnan. Ia lebih bangga pada perubahan budaya yang telah ia tanamkan. Fatmah, setelah 6 bulan menjalani program pelatihan dan bekerja di divisi arsip, menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia tidak lagi sama dengan Fatmah yang dulu. Raut wajahnya tidak lagi dipenuhi keangkuhan, melainkan kerendahan hati. Ia belajar untuk mendengarkan, untuk memahami, dan untuk menghargai orang lain. Ia bahkan seringkali terlihat membantu rekan kerjanya dengan senyum tulus, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Laporannya dari konsultan pelatihan sangat positif, menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam sikap dan perilakunya. Suatu pagi, Adnan memanggil Fatmah ke ruangannya. Fatmah datang dengan sedikit gugup, namun juga ada rasa tenang yang menyelimutinya. Ia tahu, apapun keputusan Adnan, ia siap menerimanya. Adnan mempersilakannya duduk, dan ia melihat secangkir kopi hangat sudah tersedia di mejanya. Adnan tersenyum. "Bagaimana kabar Anda, Bu Fatmah?" tanyanya, suaranya ramah.
Fatmah menunduk sedikit. Baik Pak Adnan, terima kasih. Saya sudah menerima laporan dari konsultan pelatihan dan juga dari kepala divisi arsip. Adnan memulai. Semua melaporkan perubahan positif yang luar biasa dalam diri Anda. Saya juga melihatnya sendiri. Anda telah menunjukkan komitmen untuk berubah, dan itu sangat saya hargai. Air mata Fatmah mulai menggenang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Pak Adnan, suaranya bergetar. Saya sangat menyesal atas semua yang telah saya lakukan. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan belajar sebanyak ini dari kesalahan. Adnan mengangguk. Itu yang saya harapkan Bu Fatmah, bahwa Anda tidak hanya belajar, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Adnan kemudian mengambil sebuah amplop dari mejanya. Mulai minggu depan, Anda akan kembali ke divisi operasional, katanya. Fatmah terkesiap. Matanya membesar karena terkejut. Namun, bukan sebagai manajer. Anda akan menjabat sebagai asisten manajer dengan tugas khusus untuk mengembangkan program employee welfare. Anda akan bekerja langsung di bawah saya, memastikan bahwa setiap kebijakan baru benar-benar diterapkan dengan empati. Fatmah tidak bisa menahan air matanya. Kali ini, air mata kebahagiaan dan rasa syukur. Terima kasih Pak Adnan, ucapnya lirih. Tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Adnan. Saya akan membuktikan bahwa Anda tidak salah memberi kesempatan ini. Saya tahu Anda akan melakukannya, Bu Fatmah. Adnan tersenyum tulus. Setiap orang berhak atas kesempatan kedua, terutama jika mereka menunjukkan niat tulus untuk berubah. Fatmah berdiri, menyeka air matanya. Ia menatap Adnan dengan tatapan penuh rasa hormat yang mendalam. Ia tahu bahwa Adnan tidak hanya mengubah perusahaan, tetapi juga mengubah hidupnya. Kisah penyamaran Adnan kini menjadi legenda di PT Graha Nirmala. Ini bukan hanya cerita tentang seorang op yang menjadi direktur utama, melainkan kisah tentang seorang pemimpin yang berani merasakan penderitaan bawahannya demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Ini adalah kisah tentang pentingnya menghargai setiap individu tanpa memandang jabatan atau latar belakang. Adnan, yang kini lebih sering disebut Pak Adnan, dengan nada hormat dan penuh kasih, terus memimpin perusahaannya dengan integritas dan visi yang kuat. Ia seringkali melihat Fatmah berkeliling kantor, tersenyum, berinteraksi dengan staf, dan menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Perubahan pada Fatmah adalah salah satu bukti terbesar dari keberhasilan misi Adnan. Kebenaran telah membebaskan mereka semua. Adnan dari penyamarannya, karyawan dari rasa takut dan ketidakadilan, dan Fatmah dari belenggu arogansi, tirai penyamaran, telah terbuka lebar, mengungkap sebuah era baru yang penuh harapan dan keadilan di PT Graha Nirmala.